Oh, you like the boy? Well, tell me what you like about him. You a turned a little thotty, ain't no wife. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yola Ramadana akan menjelaskan tugas geografi, bencana, dan mitigasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bencana longsor di Ngaresiano terkait dengan tugas 1 mata kuliah geografi bencana dan mitigasi. Kota Bukit Tinggi berada di pinggir jalur aktif patahan Semangko. Segmen Siano merupakan salah satu dari 19 segmen patahan Sumatera yang terletak di Provinsi Sumatera Barat. Posisi segmen Siano berada memanjang dari sebelah timur Danau Singkara melewati barat daya Gunung Merapi hingga ke Ngaresiano sepanjang 90 km. Sesar Sumatera merupakan sesar strike slip berarah dekstral dengan kecepatan 2,5 mm sampai 30 mm per tahun. Maka hal ini yang menjadikan alasan sejarah di Sumbar tercatat puluhan gempa besar. Ngaresiano merupakan jurang atau lembah curam di perbatasan Kota Bukit Tinggi. Ngaresiano sendiri dijadikan salah satu objek wisata andalan provinsi. Patahan Semangko memiliki dinding curam cenderung tegak lurus sebagaimana pada video yang akan saya tampilkan. Membentuk lembah hijau hasil dari gerakan turun kulit bumi atau sinklinal, kemudian dialiri oleh batang siano di bawahnya. Dari penjelasan singkat yang sudah saya bahas tadi, maka selanjutnya kita akan menganalisis geologi di Ngaresiano tersebut dari segi bencananya. Ngaresiano berbentuk lahan yang bergelombang dan berbukit-bukit, dengan kemiringan lereng di bawah 8% dan di atas 40% untuk kondisi dataran Kota Bukit Tingginya. Kemiringan lerengnya umumnya kurang dari 10% dengan ketinggian 865.920 meter di atas permukaan laut. Daerah di Ngaresiano bertopografi datar, curam, dan sangat curam. Sedangkan tanahnya berdasarkan pada peta Bukit Tinggi skala 1:10.000 yang diterbitkan oleh BPN tahun 1995 bahwa didominasi oleh tanah jenis latosol, kromik, dan regosol. Air tanah terdapat perbedaan di setiap reliefnya, seperti air tanah dangkal dan air tanah yang dalam. Beberapa muncul di bagian tebing ngarai dalam bentuk rembesan dan mata air yang akhirnya memicu longsor. Longsor juga sempat terjadi pada tahun 2007 dan 2016 yang diakibatkan oleh gempa. Apa itu tanah longsor? Tanah longsor adalah runtuhnya material tanah atau batu menuju bagian bawah suatu lereng. Biasanya longsor ditandai dengan adanya retakan panjang dan suara bergemuruh yang disusul oleh getaran tanah. Ada beberapa hal yang menyebabkan longsor, yaitu penebangan liar, alih fungsi hutan, tidak ada sistem terasering, dan curah hujan yang tinggi. Dan terdapat faktor lain. Seperti halnya pada video yang saya bahas kali ini, longsor ini dipicu oleh aktivitas masyarakat seperti yang terjadi di Kelurahan Belakang Balok, Kecamatan Awur Birugo Tigobaleh, Kota Bukit Tinggi. Citra satelit menunjukkan keseluruhan wilayah sudah terbangun pada kecamatan ini. Pemerintah sudah menetapkan kawasan sempadan Ngaresiano tidak boleh untuk dibangun. Namun pada kenyataannya pemukiman dan pembangunan terus terjadi di bibir Ngaresiano ini. Runtuhnya batuan lereng dapat terjadi ketika gaya pendorong pada lereng lebih besar daripada gaya penahan. Maka diperlukan upaya untuk mengurangi kerugian akibat longsor. Terdapat 3 tipe zona kawasan berpotensi longsor menurut PUPR. Tipe A yaitu pegunungan dan bukit, tipe B yaitu dataran tinggi, dan tipe C merupakan dataran rendah. Berdasarkan tipe tersebut, maka Belakang Balok tergolong dalam tipe A dengan kemiringan lebih dari 40% dan ketinggian di atas 2000 di atas permukaan laut. Pemukiman yang berada di Ngaresiano
Meskipun kawasan di pemukiman relatif datar, namun kemiringan lereng Siano yang di dekat dengan pemukiman yang terbangun besar dari 70%. Bahaya gerakan tanah tinggi di sekitar pemukiman ini. Selain pembangunan, aktivitas lain juga turut mempengaruhi tingginya ancaman gerakan tanah. Terlihat bahwa sampah dan limbah rumah tangga dibuang ke lereng tebing. Kemudian beberapa luasan wilayah di bibir Ngarai Siano juga dijadikan pemakaman. Tipologi pemukiman tidak teratur di pinggiran Ngarai Siano, Kelurahan Belakang Balok, beresiko tinggi mengalami longsor. Sebagaimana yang terjadi pada tahun 2007 lalu, pada tanggal 6 Maret 2007, terjadi 2 gempa yang cukup besar, terjadi dalam periode 2 jam. Berpusat di segmen Sumani dan Siano, gempa pertama terjadi jam 10.49 WIB dengan lanjutan yang disusul pada jam 12.49 yang terjadi di segmen Siano. Gempa ini menyebabkan beberapa rumah jatuh ke bawah tebing dan bahkan menyebabkan korban jiwa. Gempa 5,8 skala Richter ini menyebabkan 6 titik longsor dan meluas menjadi 10 titik. Hal ini menyebabkan hingga saat ini terus terjadi longsor bahkan saat tidak terjadinya gempa, seperti hujan dan tanah jatuh dengan sendirinya. Kemudian pada tahun 2016 juga terjadi longsor setelah gempa, bahkan material menutupi jalan di penurunan Kelok Cindua, Kelurahan Kayu Kubu, Kota Bukit Tinggi. Berikut ini akan saya dengarkan hasil percakapan dengan warga sekitar yang berada di pemukiman Belakang Balok. Bukti bahwa daerah ini memang mengalami longsor di saat setelah gempa ataupun saat hujan turun. Pernah longsor gara-gara gampo? Oh ya, coba nah. Utuhnya masuk ke bawah. Di situ ah? Dah yang di ujung. Di ujung? Ya, yang di jalan perawat nah. Ah, Nanya kata alurusan. Itu kampung yang tahun 2022 kan tak salah. Iya, nanya kata kan gang sko masuk tadi sko kan? iya. Akan tiba di jalan Tera. Iya. Belok sen kanan Nurwi sana. Situ tuh. Yang lah di seng-seng tuh nah. Pas mana tuh? Di situ dia. Masuk tuh auto PW tuh. Oh, Kampung 2020. Oh, enggak kampung tuh hari itu loh. Pas hari hujan apa? Hujan lebih. bulan puasa. Pas hujan maghrib tuh.